Website Siakang merupakan sistem informasi akademik yang digunakan untuk mengelola berbagai layanan administrasi pendidikan secara digital. Fungsi utamanya yaitu sebagai sarana pengelola data akademik mahasiswa, seperti contohnya ada pengisian kartu rencana studi atau yang disebut dengan KRS, serta kartu hasil studi atau yang disebut dengan KHS. Lalu juga ada jadwal perkuliahan hingga informasi nilai dari status akademik. Selain itu, Siakang juga berfungsi sebagai media komunikasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi kampus. Melalui sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan waktu lama dan juga harus mengantri, kini dapat dengan mudah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan juga efisien. Nah, dalam konteks pelayanan publik, Siakang ini sangat berperan penting dalam mempermudah akses layanan akademik bagi mahasiswa loh, karena mahasiswa tidak perlu lagi datang langsung ke kampus hanya untuk mengurus administrasi secara lambat dan juga lamban. Nah, karena semua dapat dilakukan secara online, jadi bisa dilakukan dengan kapan aja dan juga di mana saja. Nah, tentu hal ini tuh dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan, karena lebih responsif, efektif, dan juga mengurangi potensi kesalahan dalam administrasi. Nah, dengan adanya Siakang, prinsip e-government atau digitalisasi layanan publik dapat terwujud dengan baik, di mana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, Siakang tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif saja, tetapi juga sebagai inovasi pelayanan publik yang mendukung tata kelola pendidikan yang lebih modern dan juga akuntabel. Selanjutnya, website Siakang termasuk dalam hubungan G2C, Government to Citizen, karena digunakan untuk memberikan layanan langsung kepada sivitas akademika sebagai pengguna layanan. Nah, melalui website Siakang ini, mahasiswa dan dosen dapat mengakses layanan akademik seperti KRS, nilai, registrasi, dan lain-lainnya tanpa harus datang langsung ke kampus. Sehingga hal ini menunjukkan adanya interaksi antara institusi pemerintah dan individu. Selanjutnya, berdasarkan tahapan-tahapan e-government yaitu present, interaction, transaction, hingga integration, aplikasi Siakang dapat dikategorikan berada pada tahap transaction. Hal ini dikarenakan Siakang tidak hanya menyediakan informasi atau komunikasi, tetapi sudah memungkinkan layanan akademik dilakukan secara online. Jika dilihat dari fitur yang tersedia, mahasiswa dapat melakukan berbagai layanan seperti pengisian KRS, registrasi akademik, hingga melihat jadwal perkuliahan. Selain itu, dosen juga dapat menginput nilai mahasiswa melalui sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi layanan secara digital, bukan sekedar penyampaian informasi. Tidak hanya itu, Siakang juga menyediakan berbagai layanan administratif dalam suatu sistem, seperti penjadwalan kuliah, pengelolaan tagihan mahasiswa atau UKT, serta registrasi administrasi. Dapat disimpulkan bahwa Siakang Untirta telah mencapai tahap transaction dalam e-government karena mampu menyediakan layanan akademik secara digital yang efektif dan efisien. Aktivitas interface atau tampilan UI atau UX pada Siakang Untirta sebagai salah satu bentuk implementasi e-government di lingkungan perguruan tinggi. Siakang merupakan sistem informasi akademik yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengakses berbagai layanan akademik seperti pengisian KRS, melihat KHS, jadwal perkuliahan, transkrip nilai, hingga informasi pembayaran UKT. Karena sifat yang vital dan digunakan secara berkala setiap semester, maka kualitas tampilan dan pengalaman pengguna menjadi aspek yang sangat penting. Jika dilihat dari si user interface atau UI, tampilan Siakang sudah cukup sederhana dan terstruktur. Menu navigasi disusun secara sistematis sehingga memudahkan mahasiswa dalam menentukan fitur yang dibutuhkan. Warna dan tata letak yang juga relatif konsisten serta tidak terlalu banyak elemen visual yang mengganggu fokus penggunaan. Namun dari sisi user experience atau UX, masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi. Pertama, pada saat periode pengisian KRS, sistem itu sering mengalami gangguan seperti lambat diakses atau bahkan sulit untuk login. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi performa sistem dan kapasitas server, pengalaman pengguna belum sepenuhnya optimal, terutama saat terjadi lonjakan pengguna secara bersamaan.
Kedua, dari segi desain, tampilan si Akang masih terlihat cukup konvensional dan belum sepenuhnya responsif di berbagai perangkat. Ketika diakses melalui smartphone, beberapa bagian tampilan kurang proporsional sehingga mengurangi kenyamanan pengguna. Ketiga, belum tersedia fitur bantuan atau panduan penggunaan yang interaktif seperti tutorial atau help center, sehingga bagi mahasiswa baru, sistem ini mungkin terasa membingungkan pada awal penggunaan. Meskipun demikian, secara umum si Akang sudah memenuhi prinsip dasar usability, yaitu kemudahan dipelajari, efisiensi dalam penggunaan fitur utama, serta minim kesalahan dalam pengolahan data karena sistem sudah terintegrasi dengan database akademik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interface si Akang secara fungsional sudah cukup efektif dalam mendukung pelayanan akademik berbasis digital. Namun, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut terutama dalam peningkatan responsivitas sistem, modernisasi tampilan, serta optimalisasi pengalaman pengguna agar lebih sesuai dengan prinsip governansi digital yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip yang sudah dipenuhi maupun belum dipenuhi oleh Siakang. Yang pertama ini menurut Weil dan Ross pada 2004. Prinsip yang pertama ini adalah simple, sebagian sudah terpenuhi, di mana sudah cukup jelas yaitu dengan adanya KRS, KS, dan juga jadwal. Lalu yang kedua, prinsip transparan sudah cukup terpenuhi di mana nilai-nilai akademik mahasiswa dapat dilihat dan juga jadwal juga dapat dilihat oleh mahasiswa sendiri. Lalu yang ketiga yaitu prinsip kecocokan di mana sebagian sudah dipenuhi karena pengelolaan sistem ini sudah melibatkan pihak kampus yaitu admin atau IT. Lalu selanjutnya yang kedua adalah prinsip yang sudah dipenuhi maupun belum dipenuhi menurut Perpres nomor 95 tahun 2018 mengenai SPBE. Yang pertama ini efektivitas sudah terpenuhi, Siakang ini membantu mahasiswa dalam mengakses layanan akademik. Lalu prinsip kedua terpaduan yang ini belum terpenuhi karena Siakang masih cenderung berdiri sendiri dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan semua sistem lain. Lalu yang ketiga yaitu prinsip kesinambungan yaitu sebagiannya sudah terpenuhi. Sistem terus digunakan setiap semester tetapi masih terkadang terjadi kendala seperti error. Lalu yang keempat ada sistem efisiensi yang sudah terpenuhi di mana siang ini dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga karena mahasiswa tidak perlu langsung datang ke kampus. Yang kelima yaitu ada prinsip akuntabilitas yang sudah terpenuhi. Data akademik tercatat secara digital, baik nilai, KRS, dan sebagainya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dilacak. Yang selanjutnya adalah interoperabilitas yang belum terpenuhi secara optimal. Belum semua sistem kampus saling terhubung dan pertukaran datanya secara otomatis ini belum. Yang terakhir adalah prinsip keamanan yang sebagian sudah terpenuhi. Ada sistem login dan juga login ke akun pribadi di mana ada potensi, namun masih ada potensi resiko seperti error ataupun keamanan data. Digital divide adalah kesenjangan dalam akses kemampuan dan juga pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat di Indonesia. Masalah ini sering sekali terjadi karena adanya perbedaan wilayah di antara kota dan juga di desa, kondisi ekonomi, dan rendahnya literasi digital. Dampaknya terlihat pada ketimpangan pendidikan, ekonomi, dan juga akses informasi, sehingga diperlukannya pemerataan infrastruktur dan juga peningkatan kemampuan digital agar lebih inklusif. Dan berikut adalah map mapping dari digital divide ini. Map mapping ini mencakup dengan solusi agar kesenjangan digital Indonesia ini dapat diperbaiki. Yang pertama itu pada infrastruktur harus adanya perluasan jaringan BTS dan juga fiber optik, adanya internet satelit untuk daerah 3T, dan juga ada wifi gratis di daerah pedesaan dan juga pada fasilitas publik. Yang kedua ada akses ekonomi. Pertama itu diadakannya subsidi kuota internet. Yang kedua program HP laptop gratis.
terutama bagi masyarakat di daerah 3T ya. Yang ketiga, adanya kerjasama pemerintah swasta atau CSR teknologi. Untuk selanjutnya di literasi digitalnya ini, pemerintah harus mengadakan pelatihan digital di desa. Yang kedua, ada edukasi anti hoax dan juga keamanan cyber. Yang ketiga, kurikulum sekolah yang berbasis digital skill pada pendidikan. Yang pertama ada platform digital yang offline dan low bandwidth. Yang kedua, distribusi perangkat ke sekolah. Yang ketiga, guru harus dilatih melek teknologi agar bisa mengajarkan murid-muridnya. Yang selanjutnya untuk kebijakan publiknya. Yang pertama, pemerataan pembangunan atau pembangunan TIK. Yang kedua, regulasi tarif internet terjangkau. Yang ketiga, evaluasi program digital nasional. Yang terakhir, untuk inklusi sosialnya ini harus diadakannya program khusus bagi perempuan dan lansia, terutama pada lansia karena kebanyakan masyarakat lanjut usia agak kesusahan untuk melakukan atau mengoperasikan handphone atau ponsel digital. Yang kedua, teknologi yang ramah untuk difabel juga penting. Yang ketiga, komunikasi di digital desa.